Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang Ustaz hormati para wali talamid, yang Ustaz hormati asatid, dan yang Ustaz banggakan talamid kelas 9 rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu untuk pembelajaran, meskipun kita pembelajaran dari jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk memahami apa yang akan Ustadz sampaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kita semuanya. Mari kita buka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan talamid semuanya bisa dibuka bukunya. Kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Ya, kita buka bersama-sama. Pengertian hari akhir. Hari akhir ialah suatu hari di mana dunia dan seisinya mengalami kehancuran dan kebinasaan. Ya. Jadi hari akhir itu semua yang ada di dunia ini hancur, beserta seisinya, semuanya hancur. Hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib kita imani, dan tak ada satupun orang yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, ini sudah pasti. Tidak ada yang tahu, tak ada satupun anak, tak ada satupun orang yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ustadz, katanya ada yang sudah memprediksikan kita mau kiamat. Nah, yang namanya prediksi itu bisa benar bisa salah. Nah, seperti prediksi hujan, nah, memprediksi hari ini turun hujan, tapi ternyata terang beneran. Hari ini terang beneran, ternyata hujan. Ya, namanya prediksi itu bisa benar bisa salah. Nah, kiamat ini nanti akan dibagi menjadi dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra atau kiamat kecil, matinya seseorang atau binatang yang lain secara bergiliran. Sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar, adalah hancurnya dunia seisinya secara serentak. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, pengertian hari akhir ini ada tiga golongan yang berpendapat beda-beda. Golongan pertama mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Maksudnya gimana? Mempercayai adanya hari akhir, ya, nantinya semua orang mati, dan percaya adanya kehidupan akhirat. Apa itu? Dia percaya bahwa nantinya apapun yang dilakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama samawi, ya, agama kita semuanya, agama tauhid yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Ya, termasuk kita. Ya. Golongan yang kedua adalah mengingkari, ya, atau tidak mempercayai adanya hari akhir, tidak percaya, ya, karena dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan apa ini? Golongan suku ateis, ya, mulhid, tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya, dia percaya bahwa manusia itu hidup sendiri, pak bedunduk, ya. Golongan ketiga yaitu golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, ya, penjelmaan roh manusia. Golongan ini diikuti oleh banyak, agama ardi. Ini banyak, tulisannya banyak, ya. Agama ardi, agama yang dibuat manusia sendiri. Dalil kewajiban kita beriman kepada hari akhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7.
Surat yang lain dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memastikan lagi, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, kata Allah, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Surat Toha ayat 15. Jadi disembunyikan oleh Allah. Nah, kalau misalkan tidak disembunyikan, misalkan Yusa Nafi akan meninggal pada bulan Desember misalkan. Nah, Ustadz sebelum bulan Desember bisa berleha-leha, bisa bermaksiat dan lain sebagainya, tapi nanti pada waktu bulan November persiapan Ustadz meninggal dunia, Ustadz bisa tobat dulu. Nah, ini kenapa kok dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan atau ia perbuat. Lanjut ya. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ya. Yang pertama alam barzah. Alam barzah adalah alam kuburan. Nah, jadi kalau kita mendengar ada orang yang meninggal dunia, kemudian dibopong ya pakai kerenda, kemudian dibawa di ada bapi, ada berkutal, itu namanya alam barzah, alam kuburan. Tempat dikuburnya manusia yang meninggal dunia. Di alam barzah diperlihatkan keadaan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Ya, kalau dalam hadis Nabiullah Muhammad diberitahukan, orang yang sudah meninggal dunia, ya, kalau sudah meninggal dunia segera untuk dimakamkan. Karena apa? Dia sudah melihat apa yang sudah dia laksanakan selama di dunia. Jadi dia sudah melihat balasannya. Kalau orang-orang kafir, jangan kuburkan aku, karena apa? Dia takut dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang beriman, ya, kalau dalam hadis dikatakan, segera kuburkan aku, karena aku ingin mendapatkan segera apa yang menjadi hak saya. Kemudian yaumul ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Ya, yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Ya, setelah kita meninggal dunia ditaruh di alam barzah, di kuburan, kemudian kita mati, hancur, badan kita hancur dimakan ular atau cacing tanah dan lain sebagainya. Nanti di yaumul ba'ats ini kita dibangkitkan utuh kembali. Ya, jasadnya diutuhkan kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Setelah dibangunkan, ya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Setelah digiring, kemudian kemana Ustadz? Nah, ini yaumul hisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang sudah kita perbuat. Ya. Hari dihitungnya seluruh amal perbuatan setiap manusia selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh menjadi saksi, saksi ya, bukan sakti ya. Semua anggota tubuh menjadi saksi atas perbuatan kita selama di dunia ini. Kemudian yaumul mizan, hari ditimbangnya amal-amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ya. Berlangsung pada saat di padang mahsyar seluruh anggota tubuh melaporkan semua kegiatannya selama di dunia. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun, di dalam surat Yasin. Ya, di hari dimana semua anggota tubuh memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang berbohong. Kalau mulut kita bisa bohong, tetapi anggota tubuh kita tidak bisa berbohong. Yaumul jaza, yaitu hari ketika seluruh manusia mendapatkan balasannya atas perbuatan selama di dunia. Allah akan membalasnya dengan surga maupun neraka sesuai dengan hasil timbangan
amal perbuatan kita masing-masing. Kemudian sirat, yaitu titian yang terbentang di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh manusia untuk menuju ke surga. Kemudian surga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir neraka, ya, sebuah tempat penuh dengan penderitaan dan siksaan di akhirat. Di sana diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah, kufur nikmat dan munafik. Talamid rahimakumullah. Selanjutnya adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tandanya ada dua tadi ya, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil, ya, sebagian diantaranya ya, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Ya, banyak sekali dikasih tahu malah ngeyel. Ya, sudah tahu salah tapi dikasih tahu ngeyel. Jumlah ulama atau ahli agama yang sesungguhnya semakin sedikit, sebaliknya banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat. Jadi hati-hati. Perzinaan dilakukan terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas. Begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah-olah bukan perbuatan yang diharamkan. Jumlah wanita semakin banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang, atau laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Bermewah-mewah dalam membangun masjid sementara jamaahnya sedikit, serta saling membanggakan keindahan masjid. Ya, sekarang sudah kita lihat sendiri, masjidnya banyak tapi jamaahnya sedikit. Kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Ya, jelas matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Nah, ini tempat kita besok. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat Israel sudah menjalankan tugasnya, tempat kita ada di sini nanti. Entah itu di kota Semarang, entah itu di kota Jakarta, kota manapun. Ya. Semuanya nanti akan dipendam di dalam tanah. Talamid rahimakumullah, demikian yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Semoga bermanfaat dan selalu diberikan kemudahan dalam memahaminya. Amin amin Allahumma amin. Tetap Ustadz selalu menghimbau, ya, jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar dari rumah, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit virus corona ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, terlebih lagi kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustadz juga mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.